Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Iza Emorat dari PGSD 3, mata kuliah IPS SD Awal, dosen pengampu Bu Ede Jubaida, MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam pertanian ladang tetap untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil mata kuliah IPS SD Awal. Sumber daya alam pertanian ladang tetap. Apa definisi sumber daya alam? Ialah dalam memenuhi kebutuhannya, makhluk hidup tentunya sangat bergantung pada kekayaan alam di bumi. Kekayaan alam ada yang berwujud sehingga dapat diolah oleh manusia, namun juga ada yang tidak berwujud sehingga tidak perlu diolah terlebih dahulu. Kekayaan alam inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Pada hakikatnya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, sumber daya alam yang kita miliki harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Agar tujuan itu tercapai, maka kita harus pandai memanfaatkannya. Untuk itu, masyarakat harus mengolahnya dengan baik supaya dapat memanfaatkan dari sumber daya alam yang ada tersebut. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan. Padi, jagung, palawija, buah-buahan, sayuran merupakan hasil kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Pertanian. Negara kita terkenal sebagai negara agraris. Apakah yang dimaksud negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar mata pencarian penduduknya dari pertanian. Kegiatan ekonomi bidang pertanian dimaksudkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat, misalnya padi, jagung, sayur-sayur, dan lain-lain sebagainya. Secara umum, sistem pertanian yang biasanya diupayakan penduduk di negara kita terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan pertanian ladang. Di sini saya akan menjelaskan pertanian ladang tetap. Jenis usaha tetap ini dilakukan oleh para petani yang terdapat di Pulau Jawa, sebab lahan pertanian di Pulau Jawa sudah terbatas luasnya sehingga tidak mungkin untuk melakukan sistem ladang berpindah-pindah. Cara perlakuan dalam pengolahan ladang tetap ini sedikit berbeda dengan ladang berpindah. Pada ladang tetap ini biasanya tidak ada langkah pengolahan babat, bakar, kemudian tanam. Akan tetapi babat, cangkul, dan kemudian tanam. Mari kita simak video tentang pertanian ladang tetap. Langkah pertama, cangkul tanah agar subur dan diamkan selama 3 hari. Berikan pupuk kompos lalu diamkan selama 7 hari. Setelah itu, buat bedengan dengan tinggi 30 cm dan lebar 70 cm dan panjang sesuaikan dengan kondisi lahan. Sedangkan jarak bedengan 40 cm. Kemudian buat lubang tanam dengan jarak antar lubang 20 sampai 25 cm. Kemudian tanam kentang sekitar 1 minggu setelah lahan disiapkan. Perlu diingat jangan sampai kentang terlalu dalam di dalam tanah. Tanam bibit kentang sedalam 8 cm di bawah permukaan tanah. Letakkan tunas kentang menjulang ke atas permukaan tanah sehingga yang terlihat adalah tunasnya saja. Perlu Anda ketahui bahwa bunga yang tumbuh pada tanaman kentang harus segera dibuang dan pemberian air tidak boleh berlebihan. Untuk menghasilkan panen yang optimal, lakukan pemupukan kentang selama 20 hari sekali. Dosisnya yaitu pupuk urea 500 kg per hektar, ZA 150 kg per hektar, KCL 100 kg per hektar, dan SP36 400 kg per hektar. Penyiangan rumput juga sangat penting untuk dilakukan. Rumput dan berbagai hewan pengganggu harus disingkirkan dari tanaman kentang agar dapat tumbuh maksimal. Terima kasih.